Halo guys, ketemu lagi sama saya Mama El tentunya di YouTube channel saya tersayang. Oke, kali ini saya mau bahas firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini pasti gak asing buat kita semua, karena ayat ini pasti sering kita dengar, bahkan mungkin udah jadi ayat mas kita, bahkan kita hafal di luar kepala kita. Nah, saya pernah dapat pertanyaan dari seseorang yang bilang gini, Tuhan Yesus baik gak? Saya jawab dong, baik, Tuhan Yesus baik. Kalau gitu, kok dia masih mau ciptain kita padahal dia tahu kita bakal berbuat salah? Kita sebagai orang tua, aku sebagai orang tua kan, dengan 5 anak, ya kan. Aku tahu persis anakku pasti dalam perjalanan hidupnya dari kecil aku membesarkan dia dari bayi sampai dia sekarang mungkin udah dewasa gitu. Pasti nggak setiap hal apa yang kita ajarin dia akan patuhin. Misalnya kita suruh apa, sometimes dia juga suka menyedihkan hati kita, bikin kita kesel. Mungkin pada waktu kita ajak bicara dia nggak ladenin kita, atau pada waktu kita bicara dia nadanya tinggi, itu akan sering terjadi. Tetapi pertanyaan saya, mengapa saya tetap mengasihi dia walaupun dia sering kali dan terus-terusan melakukan kesalahan? Itu karena rasa sayang saya, kasih di dalam diri saya terhadap anak saya lebih besar ketimbang kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, pernah ada yang tanya sama saya begini, Ian, menurut lu Tuhan Yesus baik gak? Saya jawab dong, Tuhan Yesus baik kok kalau menurut saya. Nah, dia nanya lagi sama saya. Dia bilang gini, kalau Tuhan Yesus baik, kenapa tidak Tuhan bikin hati setiap orang itu sesuai dengan keinginan Tuhan sehingga gak ada yang masuk neraka? Nah, kita semua sebagai orang tua, pasti yang punya anak-anak gak akan mendidik anak kita dengan cara pemaksaan. Kita pasti akan ajarin mereka, tuntun mereka, guide mereka dengan cara yang benar, tetap tanpa pemaksaan. Karena kenapa? Karena pasti kita mau kasih mereka kebebasan untuk memilih. Nah, kita juga sebagai seorang anak, mengapa seringkali kita tidak patuh ataupun mendengarkan perkataan orang tua kita? Padahal kita tahu itu semua adalah hal-hal yang baik. Karena kurangnya pengenalan kita kepada orang tua kita. Jika kita mengenal secara pribadi orang tua kita, oh orang tua gue tuh memang maksud dia tuh baik loh. Dia pengen gue seperti ini, oh dia ajarin gue seperti ini. Mungkin dari belajar tentang perjalanan hidupnya supaya aku gak jatuh. Kita mengerti orang tua kita seperti apa itu yang ada hubungan yang erat gitu loh. Nah, hubungan inilah yang menciptakan suatu trusting. Nah, pada waktu trust itu udah terjadi, otomatis kita sebagai anak pasti akan berusaha melakukan hal yang terbaik buat orang tua kita, menyenangkan hati orang tua kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal dia secara lebih lagi dan secara dalam. Sehingga pada waktu kita mengenal dia secara dalam dan secara pribadi, ada trusting kita terhadap Tuhan. Sehingga pada waktu trusting itu terjadi, apa yang Tuhan katakan, kita percaya dong. Dengan kita percaya, kita akan melakukannya. Maka kita semua belajar untuk mengenal Tuhan secara dalam. Betapa besar kasih Dia kepada kita, betapa besar pengorbanan Dia terhadap kita, sehingga itu membuat kita menghargai hidup kita. Kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yuk kita semua belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal kasih Dia yang begitu besar buat hidup kita, sehingga kita selalu ingin membalas kasih itu dengan cara bagaimana? Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, dengan perkataan, dan dengan tindakan kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di YouTube channel saya berikutnya. Bye-bye!